Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Rabbuna Jalla wa'ala kembali di petang hari ini ba'da maghrib sebagaimana biasa kita dipertemukan di pekan yang keempat, dan seperti biasa kita akan bahas terkait dengan sirah, perjalanan hidup dari uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kita di petang hari ini kita akan bahas satu suplemen tambahan buat semakin meningkatkan pengenalan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya diharapkan semakin bertumbuh cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Materi yang akan kita bahas di malam hari ini adalah terkait dengan sifat dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat-sifat beliau, karakter beliau, tubuh dan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, pembahasan kita sarikan dari Pembahasan kita di petang hari ini kita sarikan dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, buah karya dari Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Yang pertama terkait dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fisik beliau itu seperti apa? Mungkin ada sebagian kita yang pernah dalam mimpi kita bertemu dengan sosok yang disebutkan ia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akurkan, kita sesuaikan dengan keterangan-keterangan dari para sahabat Nabi. Betulkah fisik itu sesuai dengan apa yang tertera dari keterangan para sahabat bahwa Nabi itu seperti itu? Karena bagaimanapun syaitan tidak akan mampu dan bisa, tidak diizinkan oleh Allah untuk meniru fisik Nabi seperti apa. Adapun hanya sebatas mengaku, ya dia syaitan pandai dalam masalah tipu daya. Namun meniru fisik Nabi seperti apa tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama dari jalan sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ardhah. Dari jalan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ardhah, di mana kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasiri. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi postur tubuh itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Para ulama menyebutkan kalau kalimat tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek menunjukkan asalnya apa? Tinggi atau pendek? Tinggi asalnya, namun tidak terlalu tinggi. Ya. Asalnya tinggi, posturnya tinggi, namun tidak terlalu tinggi yang kemudian ketika melihat dan memandang itu sampai menengadah gitu ya, enggak begitu. Postur beliau tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Itu tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil abyadil amhaqi wala bil adami, kata Anas bin Malik, dan warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak putih, terlalu putih, dan juga tidak coklat kesawo matangan. Jadi putihnya itu bukan putih yang menuju ke arah apa tuh namanya putih pucat gitu ya, tidak.
tidak menuju ke arah putih pucat. Dalam redaksi hadis yang nanti akan datang selanjutnya, putihnya itu kemerah-merahan. Jadi tidak putih yang menunjukkan putih sangat putih, namun putihnya cenderung ke merah-merahan, dan kulitnya tidak coklat atau tidak berkulit sawo matang. Sekali lagi dari segi postur tadi gimana? Postur beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Kulit beliau putih, namun putihnya tidak putih yang menunjukkan putih yang terlalu putih ya, bahkan putihnya condongnya ke arah kemerah-merahan kulit, dan bukan berkulit coklat atau berkulit sawo matang. Walaysa bil ja'dil qatati wala bis sabiti. Kemudian bentuk rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting ikal saling berkatautan satu dengan yang lainnya, namun juga tidak lurus, teramat sangat lurus, tidak. Jadi tidak keriting dan tidak teramat lurus, pertengahan, gitu ya. Bergelombang mungkin bahasa kitanya. Tidak keriting bertautan rambutnya satu dengan yang lainnya, namun juga tidak terlalu lurus, tidak lurus total, tidak. Wala bisabiti, bukan rambut yang lurus, teramat sangat lurus. Ba'athahullahu ala ra'si arba'ina sanatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau ketika usia 40 tahun menjadi seorang rasul. Fa'aqama bi Makkah 10 sinina, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menetap setelah menjadi rasul di Mekah selama 10 tahun. Dalam redaksi ini disebutkan, namun dalam redaksi yang lain disebutkan berapa tahun? 13 tahun. 10 tahun dalam redaksi Anas bin Malik ini disebutkan, para ulama menyebutkan 10 tahun yang dimaksud adalah 10 tahun dimulai dakwah jahriyahnya Nabi. Kan 3 tahun permulaan dakwahnya dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah secara terang-terangannya dijalankan setelah tahun ketiga lewat, jadi masuk tahun keempat. Jadi artinya praktis berdakwah secara terang-terangan adalah 10 tahun. Itu yang dimaksud oleh hadis Anas bin Malik ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 10 tahun, wabil Madinati 10, dan di Madinah pun 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sana, dan Allah wafatkan ia di usia 60 tahunan, ya. Dalam redaksi yang kuat 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan ketika beliau wafat tidaklah dijumpai dan didapati baik dalam rambut dan janggutnya itu lebih dari 20 helai uban. Jadi rambutnya dan janggutnya masih hitam ketika beliau wafat. Janggutnya dan rambutnya hanya ada uban di rambut dan di kepalanya itu tidak lebih dari 20 helai. Tidak lebih dari 20 helai. Saking cintanya Nabi, saking cintanya para sahabat kepada Nabi, saking sayangnya dan menjadi bagian dari hidupnya, sampai sedetail itu Anas bin Malik mengutarakan, sampai jumlah rambut putihnya terhitung, ya, saking cintanya mereka, gitu ya. Nah, jadi itulah Nabi SAW. Pertama dari segi rambut tadi gimana? Dari segi postur tinggi itu gimana? Postur tidak terlalu tinggi yang menjulang tinggi sehingga kalau berbicara itu membuat tidak nyaman karena harus mengadah, gitu ya. Namun juga tidak pendek. Kemudian warna putih, warna kulitnya putihnya menuju ke merah-merahan, ya, tidak berkulit coklat atau sawo matang. Rambutnya tidak ikal yang bertautan satu dengan yang lainnya, namun juga tidak lurus, gitu ya, pertengahan antara ikal dan lurus. Kemudian beliau diutus menjadi Rasul usia 40 tahun, gitu ya, yang dibagi dalam fase Mekah dan Madinah. Di Mekah 13 tahun dan 10 tahunnya adalah dakwah secara terang-terangan. Kemudian di Madinah 10 tahun. Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam di usia 63 tahun. Dan ketika beliau wafat didapati di rambut dan di janggut beliau uban tidak lebih dari 20 helai. Gimana? Rambut kita udah berapa uban?
bukan ubannya yang ini ya. Rambut hitamnya sisa berapa? Rambut hitamnya sisa berapa di rambut di kepala kita. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tidak lebih dari 20 helai, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis pertama. Adapun hadis yang kedua, ya, masih dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekali lagi Anas bin Malik kan kita tahu latar belakang beliau tinggal di rumah Nabi, jadi detail faham tentang Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawil wala bil qasir hasan al jismi wa kana syarru laisa bi ja'din wala sabtin asmarul laun idza masya yatawakka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berperawakan ideal. Berperawakan ideal. Nah, kita akan dapat nanti dalam hadis-hadis selanjutnya. Ini memotivasi saya dan kita semua untuk banyak melakukan aktivitas fisik, ya. Jadi Nabi itu berperawakan ideal. Sangat sangat indah lah perawakan badannya itu, ideal, sangat ideal. Laisa bitawi wala bil qasir, beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Hasanal jism, memiliki fisik yang sangat indah, sangat menarik dan menawan. Rambut beliau tadi, ya, laisa bija'din wala sabatin, tidak keriting dan juga tidak lurus. Asmarul laun, ya, dan wala asmarul, dan juga beliau tidak tidak berkulit sawo matang. Apabila beliau berjalan, idza masya, ya, apabila berjalan, yatawakka, badannya itu bergoyang semuanya. Jadi berjalan itu tidak hanya kakinya yang gerak, tapi badannya semua bergerak. Badannya bergerak. Gimana Pak kalau jalan begitu? Ada yang mau meraktekin nggak? Berjalan di depan sini. Jalan tuh yang gerak bukan hanya kakinya, tapi semua sama badannya bergerak ketika berjalan. Bagaimana penjelasannya kita bahas nanti di hadis selanjutnya. Ya. Ini jadi salah satu sifat dan karakter Nabi ketika beliau jalan itu tidak hanya sebatas kakinya yang melangkah gitu ya, namun juga badannya itu bergerak. Badannya itu tidak diam ketika jalan gitu, bergerak. Hadis selanjutnya dari Al-Barra bin Azib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jummah ila syahmati udunai, ya, alaihi hullatul hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana min. Kata Al-Barra bin Azib, ini sahabat yang kedua yang meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rajulan marbu'an, sosok yang berperawakan sangat ideal, sangat ideal. Ba'ida ma bainal mankibain, bahu yang satu ke bahu yang lain itu jaraknya jauh gitu. Ideal. Paham maksudnya ya? Bahasa kitanya apa? Bidang, dadanya bidang. Redaksi kalimatnya, bahu yang kanan dan kiri itu jauh. Artinya apa? Bidang dadanya. Kita ukur badan bahu kita ya. Ukur bahu kita. Nabi itu, kata Al-Barra bin Azib, bahu kanan kirinya itu berjarak jauh. Bidang dadanya. Dadanya bidang. Makanya disebutkan tadi kata Anas bin Malik berperawakan ideal, menarik fisiknya itu, ideal. Dideskripsikan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dadanya bidang. Dadanya bidang. Ya. Kemudian azimal jummah, rambut bagian depannya itu sampai ke daun telinga beliau. Rambutnya sampai ke daun telinga. Bagian depan. Nanti ada dalam redaksi yang lain sampai sebahu ya, nanti hadis selanjutnya. Ya, ila syahmati udunaihi, rambutnya itu bagian depannya sampai ke kedua telinga beliau. Lalu ketika beliau memakai hullatun hamra, memakai pakaian berwarna merah, ada semacam kontradiksi dalam satu redaksi. Nabi melarang kita memakai pakaian merah. Para sahabat dilarang sampai bukan hanya pakaian, pelana kuda berwarna merah pun dilarang.
Merah yang dimaksud adalah merah yang merah polos. Namun ketika merahnya bercorak, bermotif, maka tidak mengapa. Kalau merah yang polos, jangan. Ya. Sampai Nabi SAW melarang sahabatnya untuk memiliki pelana kuda yang merahnya polos. Berwarna merah polos itu tidak disukai oleh Nabi SAW. Adapun merahnya merah corak, bercorak, maka tidak mengapa. Merah bermotif, tidak mengapa. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara bin Azib, ketika Nabi mengenakan pakaian merah itu, ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Enggak ada pemandangan yang lebih indah daripada itu. Menariknya kalimatnya, Pak, ma ra'aitu syai'an, saya belum pernah melihat sesuatu apapun. Bukan kata beliau ma ra'aitu insanan, saya belum pernah melihat seorang pun. Bukan kalimatnya itu. Artinya kata Al-Bara bin Azib, saya belum pernah melihat ada pemandangan apapun yang menarik dan indah melebihi pemandangan saya melihat Nabi SAW dalam mengenakan pakaian berwarna merah. Jadi sangat menarik, sangat menarik. Ya, Nabi SAW. Ya, dalam hadis ini ada tambahan pengetahuan kita, bukan hanya kulit, bukan hanya rambut, namun apa tadi? Ba'ida ma baina mankibain, gitu ya. Ba'ida ma baina mankibain, dadanya bidang. Bahu dan bahu kanan kiri itu berjarak jauh. Ya, ini menuntut kita untuk banyak aktivitas fisik ya. Baik. Rambutnya sampai ke kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Itu adalah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa ardha. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat masih dari jalan sahabat yang sama, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ra'aitu min dhilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya belum pernah melihat ada orang yang mempunyai rambut hingga melebihi daun telinga. Saya belum pernah melihat seorang pun yang memiliki rambut sampai melebihi daun telinga, yang kemudian memakai pakaian berwarna kemerah-merahan, ya, yang lebih menarik dipandang daripada Rasulullah SAW. Belum pernah melihat ada orang seperti itu, semenarik itu. Ya, rambutnya terurai menutupi telinganya. Nanti akan ketemu hadisnya sampai sebahu, ya, memakai pakaian merah, ya, jelas terang menyala ya, kulitnya putih, pakai pakaian merah, jelas terang menyala ya, jelas menarik lah, menarik. Kata Al-Bara bin Azib, saya belum pernah melihat ada orang seperti itu, semenarik dan seindah itu. Ya, lahu sya'run yadribu mankibain. Ya, rambut beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke kedua bahunya. Jadi rambutnya sampai sebahu. Rambutnya sampai sebahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Beliau bukan sosok orang yang terlalu tinggi, bukan sosok orang yang pendek, namun juga bukan sosok orang yang terlalu tinggi. Gitu ya. Hadis yang keempat tadi dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa ardha. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, hadis yang berikutnya terkait dengan bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan sudah mulai terbayang di benak kita bagaimana indahnya, ya, bagaimana indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mengenal dengan sebaik-baiknya pengenalan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya sosok selebriti, sosok artis itu lewat ya. Nah, lewat. Ya, maka anak-anak sekarang yang cenderung ke Korea-Koreaan itu karena mereka nggak kenal Nabi. Kalau sosok Nabi mereka paham dengan baik, kenal dengan baik. Jauh ya, jauh. Sangat jauh beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ya, hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu.
dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam ashkalal ainain manhushal aqib. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam, mulutnya itu tidak kecil. Jadi mulutnya apa tuh namanya? Dengan wajahnya itu sangat pas gitu. Tidak kecil mulutnya. Ya, bermulut besar, jadi mulutnya itu ya pas dengan postur wajahnya itu, pas dengan postur wajah. Tidak kecil mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ashkalal ainain, kemudian ya mata beliau, mata ini ada dua penafsiran. Ashkalal ainain ada dua penafsiran ulama. Ulama menyebutkan ashkalal ainain maksudnya tidak terlalu belok, tidak bukan bulat matanya, namun yang bagian bulatnya itu agak sedikit lancip. Itu penafsiran pertama, ashkalal ainain. Adapun penafsiran kedua yang ini yang lebih kuat, penafsirannya seorang tabi'in yang mulia, Al-Qadhi Al-Fudail bin Iyad. Makna dari ashkalal ainain maksudnya kata beliau adalah warna putih matanya itu kemerah-merahan. Warna putih matanya itu kemerah-merahan. Ya. Manhushal aqib, ya. Kemudian kata beliau ya, daging pada ujung telapak kaki beliau itu tidak terlalu banyak gitu ya, menunjukkan banyak aktivitas jalan. Ya. Jadi kakinya itu tidak gemuk besar, kakinya tidak gemuk besar. Kemudian selanjutnya ini dari ukuran apa tadi, bibir ya, mulutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulutnya itu, bibirnya tadi sekali lagi mulutnya itu tidak bermulut kecil ya, namun ideal dengan wajahnya pas tepat ya, mulutnya besar. Kemudian selanjutnya dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan begini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faj'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari falau 'indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir bin Samurah, ketika saya di malam purnama melihat bulan yang bersinar dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata pemandangan yang paling indah itu adalah ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemandangan indahnya bulan purnama di malam yang begitu terang itu lewat. Jabir bin Samurah, lebih menarik dan lebih indah ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tadi beliau mengenakan pakaian yang berwarna kemerah-merahan. Ya. Jadi sangat menarik, sangat menarik. Orang tuh ketika melihatnya saja sudah kesengsem duluan gitu ya. Sudah sangat sangat menarik. Putih warna warna matanya ada sedikit kemerah-merahannya. Dan warna hitam matanya tuh hitam sangat pekat. Jadi hitam matanya hitam pekat, putih matanya bagian putihnya itu sedikit kemerah-merahan. Baik, ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu sendiri sangat sangat terpesona lah dengan melihat beliau. Lebih detailnya lagi, ya, ketika Al-Barra bin Azib mengatakan ketika ditanya akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla saif, apakah wajah Rasulullah SAW itu seperti kilatan pedang? Maknanya apa? Kilatan pedang. Metal ketika terkena pantulan cahaya bagaimana? Menyilaukan ya, menyilaukan. Ketika Al-Barra bin Azib ditanya apakah wajah Nabi itu seperti kilatan pedang? Kilatan pedang itu maksudnya apa? Membuat orang gak nyaman karena silau dengan pandangan kilatan pedang itu. Kata Al-Barra bin Azib, la bal mithlal qamar. Tidak, wajah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu seperti qamar, seperti apa? Bulan. Bulan itu bersinar terang namun nyaman kita melihatnya, ya. Beda dengan tadi kilatan pedang. Pedang itu kalau terkena sinar matahari atau terkena cahaya mantul maka menyakitkan di mata.
tidak membuat nyaman di mata. Nah, ketika melihat Nabi itu tidak seperti itu. Kan ada sosok orang yang melihatnya aja udah dari segi pandangan udah apa kalau kata anak-anak udah nggak eye catching gitu ya, udah nggak nyaman di pandangan. Nabi itu enggak, ketika dilihat saja sudah menyejukkan gitu ya, ketika dilihat saja sudah nyaman, sebagaimana bernyamannya seseorang ketika melihat apa? Bulan. Ketika melihat bulan. Baik, ya. Selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Uridu alayil anbiya. Ini hadis yang selanjutnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda begini. Uridul alayil anbiya, pernah ditampakkan kepadaku di hadapanku para nabi. Para ulama menyebutkan kejadian ini ketika Isra dan Mi'raj. Ditampakkan kepadaku para nabi. Fa idza Musa darbun minar rijal. Ya, ka'annahu min rijali syanu'ah. Dan saya melihat Nabi Musa itu sosok seorang yang terlihat memiliki postur tubuh yang sangat kokoh. Nabi Musa. Kalau digambarkan dengan orang-orang di zaman Nabi, itu sama seperti orang yang min rijalin syanu'ah, sama seperti orang yang berada dari kampung Syanu'ah, dari Bani Syanu'ah, dari negeri Yaman, yang terkenal akan kekuatan fisiknya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa itu sosok orang yang dari segi fisik sudah terlihat kokoh kekar. Nabi Musa alaihissalam. Wa ra'aitu Isa bin Maryam fa idza aqrabun nas man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Lalu saya melihat Isa bin Maryam, dan sosok yang paling dekat dengan wajah atau penampilan Isa bin Maryam adalah sahabat beliau yang bernama Urwah bin Mas'ud, hampir mirip dengan beliau. Wa ra'aitu Ibrahim fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsahu. Dan saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah diriku. Jadi sosok Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sangat mirip dengan kakeknya, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ya, kakek jauhnya Nabi SAW ada Nabi Ibrahim. Jadi dari segi fisik, postur, penampilan itu paling mirip, paling dekat itu dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ra'aitu Jibril, dan saya melihat malaikat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan Dihyah, dan saya melihat orang yang paling mirip dengan malaikat Jibril adalah sahabat beliau yang bernama Dihyah. Dihyah itu sahabat yang terkenal akan kerupawanan wajahnya. Malaikat Jibril kalau beliau dalam satu waktu menampakkan wujudnya ke dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, maka acap kali menampakkan dirinya dalam postur, dalam potongan badan wajah sahabat bernama Dihyah. Ya. Jadi terkenal akan kerupawanan wajah adalah sahabat Dihyah. Ya, sampai wajahnya mirip dengan malaikat Jibril. Mirip dengan malaikat Jibril. Ya, itu sebuah ungkapan yang menunjukkan akan kerupawanan wajah beliau radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya. Sebentar. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja saniyatain. Idza takallama rubiyakan nur yakhruju min baini sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki gigi yang sedikit jarang, tidak rapat, terlalu rapat gigi. Ya, tidak rapat, terlalu rapat. Idza takallama rubiyakan nur yakhruju min baini sanaya. Kalau beliau bertutur kata, berbicara, nampak seperti seolah-olah ada cahaya keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi giginya itu tidak rapat, terlalu rapat, namun sedikit agak renggang. Ya. Tidak rapat yang terlalu rapat, namun sedikit renggang. Kemudian selanjutnya hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala.
Nah, penafsiran tadi, yataka'a ketika Nabi SAW jalannya itu seperti badannya itu bergerak semua. Kata sahabat Al-Barra bin Azib, beliau berjalan seolah-olah seperti seorang yang berjalan di jalan yang menurun. Kalau kita jalan di jalan yang menurun, turunan gimana Pak? Oh, jalan yang turunan. Di samping badan, di samping kaki kita yang bergerak, maka badan kita pun akan bergerak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau jalannya turunan pasti tidak pelan-pelan, jalannya pasti ngebut. Kalau turunan namanya juga, ya kan? Maka itulah jalan Nabi SAW, tegak, ya, kemudian bergetar, bergoyang semua badannya kalau berjalan, dan seperti sedang berada di jalan yang menurun gitu ya, jalannya cepat. Mau dipraktekin, Pak? Gimana Pak? Coba praktek, ada yang jalan di depan kita. Ya, badan jalannya tidak hanya kakinya saja yang bergeser, yang bergerak gitu ya. Bahkan hadirin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, Nabi SAW kalau beliau menoleh, maka menoleh seluruh badannya. Jadi contoh kalau para para bapak-bapak TNI itu ya, kalau bergerak tuh, kalau hadap kanan hadap kiri itu seluruh badannya ya, seluruh badannya, tidak noleh cuman kepalanya doang. Jadi kalau kita praktek ini nanti suatu saat kalau kita dipanggil atau menghadap ke orang, jangan cuman menghadap kepalanya aja, apa yang gitu, sama badannya gitu. Itulah Nabi SAW kalau beliau berbicara dan bergerak itu sama badan-badannya, bukan hanya wajahnya yang menoleh. Itu sebagai bentuk kemuliaan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat memuliakan orang yang diajak bicara, gitu ya. Memuliakan orang yang diajak bicara, tidak begitu aja, tapi sama badan-badan yang menunjukkan beliau menghormati dan memuliakan dengan siapa beliau berbicara. Ya, Allahu Akbar. Kita tiru ya, kita contoh ya. Ketika kita berbicara dengan seseorang, ya maka upayakan badan kita ini ya menghadap ke orang yang kita ajak bicara. Jangan hanya sebatas kepala kita atau bahkan mungkin mata kita yang menoleh, jangan begitu ya. Jangan hanya mata kita yang melirik. Kalau upayakan badan kita sama badan-badannya menghadap ke orang yang kita ajak bicara. Ini sebagai bentuk adab ya, sebagai bentuk adab penghormatan pada orang yang kita ajak atau orang yang berbicara dengan kita gitu ya. Baik. Itu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ungkapan atau jabaran panjangnya kita pernah mengenal dan kita pernah tahu terkait dengan Ummu Ma'bad. Siapa Ummu Ma'bad? Masih kenal nggak nama beliau? Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Siapa Ummu Ma'bad? Masih ingat nggak namanya? Kisah ketika hijrahnya Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih ingat siapa Ummu Ma'bad? Masih ingat kan? Siapa Ummu Ma'bad? Ingat. Pelatih timnas siapa Pak? Pelatih timnas sekarang siapa Pak? Pelatih timnas sudah di luar kepala, luar biasa ya, hafalan mantap, bagus. Ummu Ma'bad, siapa Ummu Ma'bad? Kita masih ingat ketika hijrah Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi singgah di tenda miliknya siapa? Ummu Ma'bad, yang di sana Nabi SAW memerah apa? Susu. Seingat ya? Ummu Ma'bad, pemilik tenda, ya, Al-Khuzaiyah. Nah, beliau menuturkan apa yang beliau lihat dari sosok Nabi SAW. Ia menggambarkan bahwasannya ketika suaminya bertanya siapa orang yang datang, beliau deskripsikan tuh orang yang dilihat oleh beliau radhiyallahu anhu. Ya. Kata Ummu Ma'bad begini, dia adalah sosok yang sangat bersih,
Sosok yang sangat bersih, terlihat dari ini terlihat menarik, bersih, sangat bersih. Wajahnya berseri-seri, perawakannya menarik, ideal, sangat bagus perawakannya. Ya, sangat bagus perawakannya. Tadi kalau dalam deskripsi sahabat tadi apa? Bidang dadanya itu, bidang. Perawakannya bagus. Ya, bahkan kita akan dapati nanti kalau beberapa hadis kita buka ke bawahnya, ya bahasa kitanya apa? Six pack ya. Oh. Ya. Beliau tuh tidak gemuk. Ya. Ideal, perawakannya sangat bagus perawakannya. Ya. Kata beliau, kata Ummu Ba'mad radhiyallahu anha, ia tidak pernah merasa berat untuk bergerak, menunjukkan fisiknya tidak gemuk. Jadi gesit, gerakannya itu gesit. Ya. Dan kemudian tidak bisa dicela karena kepalanya kecil. Kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tulang-tulangnya itu besar, kepalanya itu, ya. Tulang itu besar. Jadi sangat pas, ideal dengan postur tubuh yang bidang tadi lah. Kepalanya, tulang-tulangnya besar. Kemudian beliau, kata Ummu Ba'mad, ya, elok dan tampan, di matanya itu warna hitamnya itu pekat, terlihat warna hitam. Dan bulu matanya panjang, alisnya panjang. Bahasa kitanya apa? Lentik ya, bulu matanya, panjang bulu matanya. Dan juga tidak orang yang tidak suka mengobrol bicara, tidak suka mengobrol bicara, tidak banyak berbicara. Terus lehernya beliau pun jenjang, lehernya panjang, kata Muhammad, jenjang. Matanya jelita dan beliau memakai celak mata, ya, alisnya tipis, memanjang dan bersambung, rambutnya hitam. Jika ia diam nampak wibawanya, jika berbicara nampak menarik kalau berbicara. Ya Allah, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling elok dan menawan, dilihat dari kejauhan, bagus ketika dan manis ketika dari dekat. Dari jauh menarik, dari dekat semakin menawan. Ya Allah. Ya. Bicaranya sangat rinci, tidak terlalu sedikit namun juga tidak banyak bicaranya. Ya. Ya Allah. Berperawakannya tadi ideal, mata yang memandangnya itu kalau orang yang memandang beliau tidak menengadah gitu dan juga tidak menunduk, ya. Beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata beliau memiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rekan-rekan atau teman-teman yang sangat menghormatinya. Jika ia bicara maka semua para sahabatnya akan menyimak perkataannya. Jika beliau memerintah maka semua akan melaksanakan perintahnya. Dia adalah orang yang sangat ditaati, disegani dan dikerumuni oleh manusia. Wajahnya itu, kata beliau, adalah wajah orang yang cerah, ceria dan tidak akan diremehkan orang ketika melihat. Itu ungkapan dan deskripsi yang dikabarkan, diinformasikan oleh Ummu Ba'mad terkait dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian yang selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ya, Rasulullah SAW bukan orang yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Orang yang berperawakan ideal, rambutnya tidak tidak kaku, keras dan tidak keriting. Rambutnya lebat, ya, dan juga beliau tidak gemuk dan tidak kurus, ideal wajahnya. Wajahnya sedikit bulat, agak bulat. Kedua matanya sangat hitam. Bulu matanya panjang, persendiannya, tulang-tulang sendinya itu besar, menunjukkan sekali lagi sangat posturnya itu ya bidang dari persendian pokoknya itu terlihat besar, menunjukkan akan perkasa gitu ya, bahunya bidang. Kemudian beliau memiliki bulu dada, ya, sampai ke pusat
bulu dadanya sampai ke pusar, ya, dan tidak memiliki atau sedikit berbulu di badannya, kecuali di dadanya saja sampai ke pusar boleh berbulu, selebihnya di tangan dan kakinya itu sedikit bulunya, tidak berbulu. Apa artinya? Tidak selebat bulu dada itu, tidak berbulu lah, hanya sedikit. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau ia telapak tangan dan kakinya tebal, telapak tangan dan kakinya tebal, namun tidak keras, bahkan kakinya nggak ada yang pecah-pecah belah-belah gitu. Kita mah ada pecah-pecahnya, pecah-pecahnya. Ya, telapak tangan dan kakinya tebal, namun tidak keras. Ya, namun tidak keras, tidak kasar itu, tebal namun tidak kasar. Ya Rabbi, sangat sempurna ya. Jika menoleh maka menoleh seluruh badannya. Ya, di antara kedua bahunya itu ada cincin nubuwah, nanti kita bahas. Cincin nubuwah di antara kedua bahunya. Yang semua nabi pasti memiliki itu, cincin kenabian. Seperti buah apel ya. Telapak tangannya indah dan bagus, dadanya bidang, kalau berbicara benar dan jujur, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia pergaulannya, siapapun yang memandang beliau pasti akan segan, dan siapapun yang bergaul dengan beliau pasti akan mencintainya, gitu ya. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Dan dalam redaksi yang lainnya, redaksi selanjutnya disebutkan kalau beliau berjalan itu seperti berjalan tadi jalan yang menurun, seperti berada di jalan yang menurun. Ya. Kata Abu Tufail disebutkan kulitnya putih. Abu Tufail radhiyallahu anhu, kulitnya putih, berseri-seri, perawakannya sedang, ya, ideal, tidak gemuk, tidak kurus, ideal. Begitu. Itu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya. Semoga Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin menumbuhkan ya, semangat kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena buah dari cinta itu adalah ittiba'. Buah dari cinta itu mengikuti. Bukti cinta kita kepada Nabi, maka kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dengannya kita berharap bermodalkan cinta ini yang dibuktikan dengan ittiba, kita bisa dikumpulkan kelak di hari akhir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik sekali lagi sering diungkap, saya sering sampaikan hadis Anas bin Malik ini untuk memotivasi saya untuk diingatkan terus dan kita semuanya. Nabi SAW pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai kelak di hari kiamat. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai kelak di hari kiamat. Bukti bahwasannya cinta itu adalah diaplikasikan dengan ittiba adalah penafsirannya ada dalam hadis yang lain. Sudah kita bahas dulu di hadis di kitab Al-Kabair, dosa besar meninggalkan sholat, di mana Nabi SAW bersabda gini, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat, dikarenakan ia lalai dari sholatnya itu, dikarenakan dengan sultannya, dikarenakan dengan kekuasaannya, maka kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun. Dan barang siapa yang lalai dari sholat, dia abai dengan sholat, ya, meninggalkan sholat, dikarenakan wizarahnya, dikarenakan jabatannya, maka kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama dengan Haman, perdana menterinya Fir'aun. Barang siapa yang dilalaikan dari sholat, gara-gara apa? Gara-gara perniagaannya, bisnisnya, usahanya, akan dikumpulkan bersama siapa? Sama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, ya, saudagar Mekah yang sudah kita bahas tadi. Saudagar Mekah.
Artinya mungkin lisannya dan hatinya mereka ini orang-orang yang nggak sholat ini nggak ngefans sama Fir'aun. Saya yakin nggak ngefans sama Fir'aun, nggak ngefans juga sama Haman, nggak ngefans juga sama Ubay bin Khalaf. Ya. Satu lagi yang disibukkan dengan hartanya maka dikumpulkan bersama siapa? Qarun. Ada 4 orang yang disebutkan. Saya yakin mereka itu nggak ngefans sama 4 orang ini. Namun buktinya yang menunjukkan akan mereka itu cinta kepada 4 orang ini apa? Nggak mau sholat gara-gara 4 hal itu yang tadi disebutkan. Maka di sini pun demikian. Cinta kepada Nabi pun dibuktikan. Tidak perlu bukan hanya sebatas obral lisan, namun bukti dengan ittiba, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Maka almaru ma man ahabba yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat seorang itu kan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka kata Anas bin Malik sekali lagi, beliau mengatakan apa? Wallahi demi Allah saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Ya. Dan saya berharap kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Modal cinta itu. Walaupun amalan saya tidak sehebat amalan mereka, betul, nggak mungkin amalan kita bisa menyaingi amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin amalan kita bisa menyaingi, bahkan bukan menyaingi, menyamai lah amalannya Abu Bakar As-Siddiq misalnya, atau amalannya Umar terlalu jauh. Namun modal cinta kita kepada mereka, pada orang-orang mulia ini yang kita buktikan dengan aplikasinya itu ittiba kepada beliau, maka dengan itu diharapkan kita bisa bertemu dan berkumpul dengan mereka, ya, orang-orang terbaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sudah masuk waktu Isya. Materi yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah kirinya dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Ada yang mau bertanya, Pak? Kalau ada setelah azan, kalau tidak ada langsung ditutup. Oh, ada sedikit. Azan dulu, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Kemudian saya pernah mendengar di suatu media bahwa suatu tersebut ditemukan di situ ada rambut Rasulullah SAW dengan panjang kurang lebih hampir sama kali. Kemudian yang kedua di usul tersebut dipajangkan juga di baginda Rasulullah SAW. Sementara di baginda Rasulullah SAW itu hanya patah saja waktu beliau itu kan pernah mendekati dengannya. Nah, kenapa di situ ada giginya sama rambut? Sementara rambut baginda itu hanya separuh, yang di musim itu kurang ada. Nah, apakah kebenaran itu di musim itu sesuai dengan yang ada di sini atau hanya sekedar mengada-ada atau bagaimana tadi penjelasan? Terima kasih. Barakallahu. Ya, ada apa tuh namanya, sahabat yang memegang dan menyimpan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Jadi rambut beliau yang apa tuh namanya, yang tanggal, ada yang disimpan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian terkait dengan gigi beliau, ya betul, yang tanggal ketika beliau apa tuh namanya, terkena lemparan ketika di perang Uhud. Adapun kemudian yang terjadi atau yang ada di sekarang, ya Allahu a'lam, ya mungkin kalau panjangnya berapa, 1 meter, Pak? Setengah meter. Kalau berdasarkan keterangan ya sebahu rambut beliau. Wallahu a'lam kalau itu. Ya mungkin bisa jadi karena memang ada sahabat yang memegang rambut Nabi, ada. Jadi kemungkinan masih terjaga, insya Allah terjaga rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan masih pastinya masih terjaga karena ada sahabat yang memegang rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena jasad para nabi
tidak akan termakan oleh bumi, jadi tidak akan hancur. Kurang lebih gitu. Wallahu a'lam. Mungkin bisa jadi, bisa jadi. Gitu. Wallahu a'lam kalau itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Tidak ada. Nah, pesan saya terkait dengan fisik Nabi SAW ini kan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kita tidak akan, masing-masing kita diberikan oleh Allah anugerah masing-masing berbeda-beda. Fisik kita ya berbeda-beda, postur kita ya orang Indonesia ya berbeda dengan postur tubuh orang Arab gitu ya, berbeda-beda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada di antara kita upaya yang memungkinkan kita upayakan untuk meniru dan mencontoh Nabi SAW, maka mudah-mudahan dengan niat mencontoh dan menirunya dari segi tadi ukuran dan postur tubuh, mudah-mudahan dapat pahala. Contoh misalnya dari upaya untuk contoh ya, saya kenapa berambut panjang? Wah, saya ingin meniru Nabi misalnya. Contoh dengan niat yang ikhlas, dia ingin menurut, bisa jadi dengan niatnya itu mungkin dia mendapatkan pahala. Atau meniru, ingin punya postur badan ideal misalnya, ingin meniru Nabi SAW dengan memiliki postur badan ideal, maka insya Allah dengan niatnya insya Allah dapat pahala. Selama itu bisa diusahakan dengan baik. Kalau sudah merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang salah dan keliru. Contoh apa? Kita kulitnya sudah seperti ini nih, ingin kulit putih, disuntiklah pakai suntik silikon, suntik kolagen, suntik apa, akhirnya ingin jadi putih gitu ya. Nah, itu sudah merubah-rubah ciptaan Allah, tidak dibenarkan kalau seperti itu. Kalau masih ada upaya yang memungkinkan diupayakan, kalau fisik kan insya Allah seperti berbadan ideal masih bisa diupayakan lah, dengan menggunakan dengan banyak aktivitas fisik ya, berolahraga dan sebagainya. Adapun selebihnya dari itu maka ya tidak mesti ya, tidak harus, karena masing-masing itu sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeda-beda. Kurang lebih itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk isya ya, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.